Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah. Al-Fakir hari ini bersama Kiai Rofi dan bersama Dedi, warga dari Kampung Pelita Jaya, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang dimana di sini pondok beliau sudah dirubuhkan tanpa ada konfirmasi apapun, dan beberapa rumah warga juga dilakukan hal yang sama. Maka Al-Fakir mengajak kepada semua orang untuk peduli bahwa kita semua warga Indonesia punya hak yang sama, hak hidup yang sama, punya kewajiban yang sama. Maka tidak boleh siapapun Anda, mau pejabatkah, mau aparatkah, untuk berbuat sewenang-wenang kepada masyarakat dan warga Indonesia, khususnya kepada kami warga Natar. Maka hari ini Al-Fakir mengajak semua orang untuk melawan setiap bentuk daripada ketidakadilan, setiap bentuk daripada kezaliman. Saya mengajak semua warga masyarakat Lampung khususnya, ayo rame-rame suarakan kezaliman, bagaimana perampasan hak yang dilakukan oleh oknum-oknum oleh daripada PTPN. Kami akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Beb dengan Mari, siap. ini dengan Habib siapa Beb? Al-Fakir Umar bin Abdullah Segaf. Beb, untuk apa terkait dengan apa yang terjadi di Desa Natar itu, apa tanggapan dari Habib dalam apa terkait pondok yang dirobohkan oleh PTPN 1 Regional 7 Beb? Yang jelas, pertama itu adalah tindakan abuse of power. Itu adalah tindakan kesewenang-wenangan. Itu adalah tindakan tak bermoral yang dilakukan oleh PTPN. Dan kami mengecam keras, mengutuk keras setiap tindakan-tindakan ketidakadilan. Kita warga masyarakat pada hakikatnya taat kepada pemimpin sepanjang aturan-aturan diberlakukan dengan benar dan semestinya. Ini jelas ada ketidaktepatan, ketidakbenaran di dalam aturan-aturan ataupun melakukan aturan-aturan yang dilakukan oleh PTPN tersebut. Maka dan diduga keras muncul penistaan agama, diduga kuat ada penistaan agama, di mana kita melihat bagaimana Al-Quran dan kitab-kitab dan juga simbol-simbol agama yang dinistakan. Begitu. Beb, kalau untuk harapan sendiri Beb, untuk warga ataupun untuk kaum muslim ya Beb ya, itu seperti apa Beb dengan adanya perobohan dan kejadian yang telah dilakukan oleh PTPN 1 Regional 7 ini Beb? Ya, kita kembali sajalah kepada dasar negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keadilan yang harus ditegakkan, keadilan yang harus diperjuangkan. Maka hari ini sebagaimana kita lihat di banyak tempat yang ada di Indonesia, bagaimana keadilan dikangkangi, bagaimana hukum dikangkangi, bagaimana masyarakat hanya dijadikan komoditi, masyarakat hanya dijadikan, kami disuruh bayar pajak tinggi, tapi apa yang terjadi dengan kesejahteraan hidup kami? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah menyangkut agama kita, kalau sudah menyangkut simbol-simbol daripada agama kita, maka kami tidak akan diam. Kami minta siapapun yang melakukan itu ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada tempat di muka bumi ini, tidak ada tempat di Indonesia bagi siapapun yang menistakan agama apapun. Maka kami minta kepada pihak yang berwajib, tangkap siapapun orang yang melakukan penistaan agama. Beb, kalau untuk kejadian yang seperti ini Beb, itu yang terjadi di Lampung ini
setahu Habib itu sebelumnya sudah pernah apa belum, Beb? Penistaan agama? Iya, apa baru kali ini apa gimana, Beb? Kami pernah melaporkan penistaan agama beberapa kali. Ya, ada beberapa orang yang saya laporkan terkait penistaan agama, dan hanya ada satu orang yang ditangkap dan pernah dipenjarakan dan ditangkap. Mungkin teman-teman juga masih ingat ada seorang stand up komedian yang pada waktu itu melakukan penistaan agama, itu pernah kita laporkan dan alhamdulillah ditangkap. Dan saya masih sangat percaya hukum di Indonesia adalah pemimpin. Leader kita adalah hukum di Indonesia. Jadi siapapun itu tidak terkecuali, mau apapun jabatannya, mau apapun kedudukannya, tetap sama di mata hukum. Saya masih yakin itu. Beb, ini kan apa namanya yang dinistakan kan banyak ya, Beb ya. Untuk salah satunya ini kan perobohan bangunan ya, Beb ya. Bangunan pondok lagi, Beb ya. Tempatnya pendidikan untuk agama ya, Beb ya. Nah, itu kalau untuk di Lampung sendiri baru kali ini apa gimana, Beb? Baru ada ini, Beb ya. Baru ada tindakan sebiadab ini. Kalau untuk ini, Beb, untuk apa instansi terkait apa yang bisa disampaikan oleh Habib sendiri? Untuk instansi terkait, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik, penguasa segala sesuatu. Hari ini engkau punya jabatan, jabatanmu ada masanya. Hari ini kau punya kedudukan, kedudukanmu ada ajalnya. Pada saat nanti engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hukum tidak bisa dimainkan. Maka jangan mempermainkan hukum. Jangan mempermainkan hukum. Jangan mempermainkan hukum. Karena kelak engkau akan bertemu dengan hakim yang paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng kita bertobat, bareng-bareng, sama-sama, rame-rame kita tegakkan keadilan di bumi Indonesia, khususnya di Natar, khususnya di Lampung. Insya Allah Allah akan menolong antum kalau antum berada di dalam kebenaran. Oke. Mohon izin lagi nih, Beb, untuk Bapak Rofi ya. Bapak Rofi selaku pengasuh pondok ya, Pak Rofi ya. Itu apa yang Anda rasakan sekarang, Pak Rofi, dan apa harapan ke depan untuk apa kelanjutan daripada pondok itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muqaddimatu kama taqaddam, ikut sama yang sudah. Perasaan saya sekarang amat sangat sedih dan sangat-sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh pihak PTPN 7. Saya sangat menyayangkan. Seandainya tidak ada perbuatan perusakan itu, seandainya memang ada konfirmasi, mungkin tidak ada seperti ini. Begitu. Yang kedua, kami sangat mengharapkan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada orang-orang yang telah merusak, kemudian menjarah dan menistakan Al-Quran kami. Itu mungkin harapan kami. Kami sangat berharap kepada penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib kita semua, bahwasanya apapun statusnya di mata hukum sama. Ustadz, kalau untuk apa namanya setelah kejadian itu, yang jelas Saban waktu di pemberitaan itu kan merasakan sakit lah ya, Pak Ustadz ya. Nah, selain Pak Ustadz sendiri, untuk jamaah sendiri gimana, Pak Ustadz? Apa yang dirasakan oleh jamaah dari Pak Ustadz sendiri? Tentunya jamaah kita juga sama merasakan kesedihan yang mendalam, karena tempat kita mengkaji ilmu agama sudah hancur. Sudah tidak bisa dipakai lagi, dan santri saya juga yang bermukim itu kembali ke rumahnya masing-masing, belum bisa meneruskan pelajarannya masing-masing. Oke. Untuk Habib ada tambahan, Beb? Saya mengecam keras. Mengecam keras. Setiap perbuatan ketidakadilan, tidak hanya kepada pesantren. Ingat, tidak hanya kepada pesantren, tapi kepada seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Tugas Anda pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat, bukan menyusahkan masyarakat. Anda hidup dari pajak masyarakat, maka berbuat adillah kepada masyarakat. Terima kasih. Artinya, Beb, selain daripada pondok itu kan ada perobohan rumah-rumah warga ya, Beb ya. Itu seperti apa, Beb, untuk tanggapannya, Beb? Yang jelas sebagaimana yang kita pahami dan yang sedang kita usahakan, bahwa kita juga menuntut karena yang dirobohkan tidak sesuai dengan keputusan yang ada dari hakim ataupun dari apa namanya pengadilan, maka ini jelas adalah tindakan
kesewenang-wenangan dan kebiadaban. Mm-mm. Maka kami mengecam keras dan kami meminta kepada pihak yang terkait dan pihak yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan ini, baik di mata masyarakat, di mata hukum, dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta kepada seluruh warga masyarakat Lampung, ayo rame-rame kita suarakan, jangan bungkam dengan ketidakadilan. Kebungkaman Anda semua akan menghancurkan kami dan akan menghancurkan Anda semuanya. Sekali lagi Beb, langkah-langkah apa Beb yang akan ditempuh Beb oleh Habib sendiri selaku penasehat ya di pondok, dan juga Bapak Ropi selaku pengasuh pondok? Tentu kami akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan jalur hukum yang ada di Indonesia, yaitu kami akan melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Kemudian kami juga akan membuat beberapa langkah-langkah strategis yang tidak bisa kami bagikan di media sosial atau di media apapun. Insya Allah langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang sesuai dan langkah-langkah yang tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Kami tidak mau membela kebenaran dengan cara yang batil. Kami tidak mau membela kebenaran dengan cara yang salah. Kami tetap akan melakukan cara-cara yang konstitusional. Bahkan kalau diperlukan, kami akan turunkan massa untuk rame-rame minta keadilan. Oke, terima kasih Beb ya atas waktunya.